Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, meski sudah berusaha keras, Anda tetap merasa terkuras? Atau mengapa beberapa hari terasa seperti pertarungan tak berujung dengan diri sendiri? Bisa jadi, masalahnya bukan terletak pada permasalahan global, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sekilas terlihat tidak berbahaya, namun Anda ulangi setiap hari. Hari ini, kita akan membahas 9 kebiasaan semacam itu. Kebiasaan-kebiasaan ini secara tak sadar mengikis kekuatan batin Anda. Dan ya, Anda akan mengetahui bagaimana para Stoik kuno ratusan tahun yang lalu telah menemukan penawarnya. Bersiaplah, video ini bisa mengubah pandangan Anda tentang banyak hal. Jadi, Stoicisme ini bukan sekadar filosofi, melainkan panduan praktis untuk hidup. Bermula di Yunani kuno dan kemudian berkembang di Roma, aliran pemikiran ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, reaksi, dan tindakan kita. Para pemikir besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius hidup dan menulis tentang cara menemukan kedamaian batin serta ketangguhan. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuatan fisik atau kekayaan, melainkan pada pikiran. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kebijaksanaan mereka membantu kita mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang justru membuat kita melemah. Mari kita cermati kebiasaan pertama yang tanpa kita sadari menguras energi kita setiap hari, yakni kebiasaan mengeluh yang tiada henti. Coba pikirkan, seberapa sering Anda mengeluhkan cuaca di luar jendela, kemacetan lalu lintas, situasi politik di negara ini, atau bahkan koneksi internet yang lambat? Mungkin Anda merasa tidak puas dengan atasan, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga Anda sendiri. Daftar keluhan semacam itu bisa tak ada habisnya. Kaum Stoa kuno akan mengatakan bahwa ini bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan kebiasaan yang sangat boros. Mengapa demikian? Karena kebiasaan ini menguras energi vital Anda. Mereka mengajari kita untuk berfokus sepenuhnya pada apa yang berada dalam kendali kita. Sementara keluhan pada dasarnya adalah fokus pada hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali Anda. Anda tentu tidak bisa menghentikan hujan atau mengubah perilaku orang lain hanya dengan kekuatan pikiran. Ketika Anda mengeluh, Anda secara tidak sadar menyerahkan kekuatan internal Anda kepada keadaan eksternal. Anda menjadi sandera dari keadaan tersebut. Ini bukan sekadar manifestasi pemikiran negatif. Ini adalah tindakan aktif yang merampas energi berharga Anda. Otak Anda menghabiskan sumber daya untuk menciptakan dan mempertahankan perasaan jengkel atau ketidakberdayaan. Alih-alih mencari solusi atau beradaptasi, Anda justru semakin tenggelam dalam masalah. Para bijak di masa lalu memahami, untuk menjadi benar-benar kuat, Anda harus menerima apa yang tidak dapat diubah dan mengarahkan energi Anda hanya pada hal-hal di mana Anda mampu melakukan sesuatu. Keluhan terus-menerus menjadikan Anda pengamat pasif dalam hidup Anda, menghalangi Anda untuk bertindak dan berkembang. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan kedua yang membuat Anda semakin lemah setiap hari. Ini adalah kebiasaan terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Di dunia modern ini, terutama dengan berkembangnya media sosial, kebiasaan ini telah menjadi semacam wabah. Anda mengunggah sebuah postingan dan terus-menerus memeriksa berapa banyak like yang didapatnya. Anda melakukan sesuatu di tempat kerja, lalu menanti pujian dari atasan. Atau mungkin saja Anda bahkan mengubah perilaku Anda demi menyenangkan teman atau anggota keluarga. Apa sebenarnya kelemahan dari kebiasaan ini? Para filsuf Stoa mengajarkan bahwa nilai sejati Anda terletak di dalam diri Anda sendiri. Nilai itu tidak bergantung pada pendapat orang lain, jumlah pengikut, ataupun apa yang orang lain katakan tentang Anda. Ketika Anda terus mencari validasi, Anda sama saja menyerahkan harga diri Anda ke tangan orang lain. Anda menjadi tawanan dari ekspektasi orang lain. Jika ada yang tidak memuji Anda, atau bahkan mengkritik, suasana hati Anda akan langsung memburuk. Anda merasa diri Anda tidak cukup baik. Hal ini menyebabkan Anda tidak lagi menjalani hidup Anda sendiri,
melainkan hidup yang menurut Anda akan disetujui orang lain. Anda takut mengungkapkan pikiran Anda yang sesungguhnya. Anda menghindari tindakan berani. Karena, bagaimana kalau tiba-tiba ini tidak disukai seseorang? Bayangkan, berapa banyak energi yang terbuang hanya untuk mengejar pengakuan eksternal ini. Para filsuf Stoa menganjurkan kemandirian dalam menilai diri sendiri. Semboyan mereka adalah, apa peduliku dengan pandangan orang banyak? Mereka memahami bahwa kekuatan sejati adalah tetap teguh pada keyakinan internal diri, terlepas dari pujian atau kritik eksternal. Mencari validasi membuat Anda rapuh dan bergantung. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan ketiga yang menggerogoti kekuatan Anda dari hari ke hari. Ini adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, atau seperti yang sering kita sebut, prokrastinasi. Akui saja, berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, saya akan mulai besok, saya akan mengerjakannya nanti, sekarang bukan waktu yang tepat. Ini berlaku untuk tugas besar maupun kecil, menulis laporan penting, pergi ke gym, menelepon teman, atau bahkan membersihkan apartemen. Mengapa prokrastinasi membuat Anda semakin lemah? Kaum Stoa mengajarkan untuk menghargai dan memanfaatkan waktu sebagai sumber daya yang paling berharga. Seneca misalnya, selalu mengingatkan tentang singkatnya hidup, dan bahwa kita tidak diberi hidup yang singkat, tetapi kitalah yang membuatnya demikian. Ketika Anda menunda, Anda tidak hanya sekadar memindahkan tugas, Anda menciptakan ketegangan batin. Tugas yang belum selesai ini terus menghantui Anda, menguras energi mental. Hal itu menimbulkan rasa bersalah, kecemasan, dan stres, bahkan jika Anda tidak menyadarinya secara eksplisit. Setiap kali Anda menyerah pada prokrastinasi, Anda melemahkan kekuatan kemauan Anda. Anda melatih otak Anda untuk menghindari ketidaknyamanan, bukannya menghadapinya. Ini seperti otot. Semakin sedikit Anda melatihnya, semakin lemah ia jadinya. Bertindak di sini dan sekarang tanpa alasan adalah wujud dari disiplin sejati dan kekuatan batin. Kaum Stoa menyerukan disiplin dalam bertindak. Mereka memahami bahwa masa depan itu tidak pasti. Satu-satunya yang Anda miliki adalah masa kini. Dengan menunda, Anda kehilangan momen ini. Anda menjadi ragu-ragu dan pasif, dan itu membuat Anda semakin lemah. Mari kita cermati kebiasaan keempat yang diam-diam mengikis kekuatan batin Anda, yaitu keterikatan berlebihan pada hal-hal materi. Kita hidup di dunia di mana konsumsi telah menjadi budaya yang sangat kuat. Gadget baru, pakaian mode, dan mobil terus-menerus bermunculan, dan kita berupaya keras untuk mendapatkannya. Seolah-olah setiap pembelian baru akan membawa kebahagiaan atau memperbaiki hidup kita. Namun, para filsuf Stoa seperti Epictetus sudah memperingatkan kita tentang keterikatan semacam ini. Mereka mengajarkan bahwa hal-hal eksternal, entah itu kekayaan, harta benda, bahkan reputasi, berada di luar kendali penuh kita. Semua itu bisa hilang kapan saja, dicuri, rusak, atau nilainya menurun drastis. Disinilah letak kelemahan kita. Jika kebahagiaan dan ketenangan Anda bergantung pada kepemilikan benda-benda materi, Anda menjadi sangat rentan. Keterikatan pada benda-benda membuat Anda menjadi budak benda-benda itu sendiri. Anda menghabiskan energi untuk mendapatkannya, merawatnya, dan melindunginya. Namun yang lebih penting, ketika benda-benda itu hilang atau rusak, Anda akan merasakan penderitaan, kekecewaan, atau bahkan kemarahan. Kondisi batin Anda mulai berfluktuasi tergantung pada keadaan benda-benda Anda. Para Stoa sendiri berupaya mencapai ataraksia, sebuah kondisi ketenangan jiwa yang mutlak, yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Mereka memahami bahwa kekayaan sejati adalah kondisi batin, bukan jumlah benda yang terkumpul. Keterikatan berlebihan pada hal-hal materi membuat Anda rentan dan rapuh saat menghadapi kehilangan. Mari kita bahas kebiasaan kelima yang terus-menerus menggerogoti kekuatan kita, menghindari ketidaknyamanan. Di dunia modern ini, kita cenderung mengejar kenyamanan maksimal. Kita lebih memilih lift daripada tangga, makanan cepat saji daripada makanan sehat yang membutuhkan usaha lebih,
dan menonton serial daripada beraktivitas fisik atau melakukan pekerjaan sulit untuk pengembangan diri. Kita berusaha sekuat tenaga menghindari segala sensasi tidak menyenangkan, baik itu kelelahan fisik, tekanan mental, maupun rasa sakit emosional. Lalu, mengapa kecenderungan untuk selalu nyaman ini, yang sekilas tampak tidak berbahaya, justru membuat kita lemah? Para filsuf Stoa, terutama Seneca dan Epictetus, secara aktif mempraktikkan dan menganjurkan ketidaknyamanan yang disengaja. Mereka memahami bahwa dengan menghindari kesulitan, kita tidak akan menguatkan jiwa kita. Kita menjadi lebih lembek, kurang tangguh menghadapi tantangan hidup. Bayangkan sebuah otot. Jika Anda tidak pernah melatihnya, ia akan mengalami atrofi atau menyusut. Hal yang sama terjadi pada ketahanan batin kita. Ketika kita secara sistematis menghindari segala sesuatu yang terasa sulit atau tidak menyenangkan, kita kehilangan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup yang tak terhindarkan. Masalah sekecil apapun terasa seperti bencana besar. Sedikit antrean yang lambat memicu kejengkelan. Tugas berat menimbulkan kepanikan. Sebaliknya, para Stoa menganjurkan untuk secara sadar menempatkan diri dalam kesulitan kecil demi mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar. Misalnya, mereka mungkin makan makanan sederhana untuk sementara waktu, tidur di alas yang keras, atau menahan dingin. Ini membuat mereka kebal terhadap gejolak takdir. Menghindari ketidaknyamanan membuat Anda rapuh, tidak mampu beradaptasi, dan lemah di hadapan rintangan hidup yang tak terhindarkan. Nah, kebiasaan keenam yang membuat Anda semakin lemah setiap hari adalah memanjakan kelemahan diri. Apa artinya itu? Ini adalah saat Anda secara sadar membiarkan diri melakukan hal-hal yang merugikan kesehatan, produktivitas, atau kesejahteraan Anda, alih-alih menunjukkan kontrol diri. Contohnya bisa berupa menggulir media sosial tanpa henti, makan berlebihan padahal sudah kenyang, konsumsi alkohol berlebihan, atau begadang hingga larut malam padahal tahu besok harus bangun pagi. Mengapa kebiasaan ini melemahkan Anda? Stoicisme adalah filosofi yang berlandaskan pada akal budi dan kontrol diri. Marcus Aurelius pernah berkata, makhluk rasional harus mampu memahami bahwa kebaikannya sendiri bergantung pada dirinya sendiri. Ketika Anda menuruti keinginan dan dorongan sesaat, Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Anda menjadi budak nafsu dan insting Anda, bukan tuan bagi pikiran Anda. Setiap kali Anda menuruti kelemahan tersebut, itu melemahkan kekuatan kemauan Anda, membuat Anda kurang mampu menolak godaan di masa depan. Dengan membiarkan kelemahan menguasai diri, Anda mengaburkan batas-batas disiplin pribadi. Anda kehilangan arah dan tujuan. Ini menciptakan lingkaran setan. Semakin sering Anda menyerah, semakin sulit untuk mengatakan tidak. Anda tidak hanya merugikan kesehatan fisik dan mental Anda, tetapi juga merampas kesempatan Anda untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kaum Stoa menganjurkan pada pengendalian diri dan kesederhanaan. Mereka memahami bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan dari belenggu batin. Memanjakan kelemahan diri membuat Anda menjadi tergantung dan merampas kontrol diri Anda yang berharga. Mari kita bahas kebiasaan ketujuh yang bisa menguras kekuatan Anda. Terlalu terpaku pada masa lalu atau sibuk mengkhawatirkan masa depan. Anda mungkin terus-menerus merenungkan sakit hati lama, kesalahan di masa lalu, atau peluang yang terlewatkan. Atau sebaliknya, Anda selalu dihantui kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Peristiwa mendatang, potensi masalah, atau masa depan yang belum jelas. Mengapa kebiasaan ini melemahkan? Para filsuf Stoa seperti Seneca tak henti-hentinya mengingatkan kita akan pentingnya hidup di masa kini. Masa lalu sudah berlalu dan tidak bisa diubah. Kecemasan tentang masa depan adalah penderitaan atas sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Ketika Anda terlalu asik dengan dimensi waktu tersebut, Anda melewatkan satu-satunya hal yang Anda miliki. Saat ini, Anda membuang energi mental yang berharga untuk hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Menggali terus masa lalu hanya akan memicu penyesalan, rasa bersalah, dan sakit hati. Ini adalah beban berat yang terus Anda pikul.
Sementara itu, pikiran yang tak henti tentang masa depan memicu kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Keduanya menghalangi Anda untuk bertindak efektif di masa kini. Anda jadi tidak bisa menikmati momen saat ini, mengambil keputusan, atau mengambil inisiatif. Para Stoa menyerukan amor fati, mencintai takdir, menerima segala yang terjadi, dan fokus pada bagaimana Anda bereaksi saat ini. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati adalah hadir sepenuhnya dan bertindak di mana Anda memiliki pengaruh. Terlalu terpaku pada masa lalu atau masa depan merampas kehadiran Anda dan membuat Anda tak berdaya menghadapi aliran kehidupan. Nah, sekarang mari kita bahas kebiasaan ke-8 yang secara perlahan mengikis kekuatan Anda setiap hari, yaitu membandingkan diri terus-menerus dengan orang lain. Di era media sosial seperti sekarang ini, kebiasaan ini menjadi jauh lebih merusak. Kita melihat gambaran kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Ada yang sedang berlibur ke tempat indah, ada yang karirnya melesat, ada pula yang terlihat selalu ideal. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri dengan gambaran-gambaran tersebut yang seringkali tidak realistis. Lalu, mengapa kebiasaan ini melemahkan? Para filsuf Stoa mengajarkan kita untuk fokus pada perkembangan diri internal dan menjalani jalan hidup kita sendiri. Mereka memahami bahwa setiap individu itu unik, dengan takdir dan perjalanannya masing-masing. Saat Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda terjebak dalam perlombaan tanpa akhir yang tak mungkin Anda menangkan. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik dalam aspek tertentu. Perbandingan ini secara tak terhindarkan memicu perasaan inferioritas, iri hati, kekecewaan, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Alih-alih menikmati dan mensyukuri pencapaian serta kemajuan diri, Anda justru merasa tidak cukup baik. Anda mengabaikan kekuatan dan bakat unik yang Anda miliki, hanya berfokus pada apa yang tidak ada pada diri Anda. Hal ini mengalihkan perhatian Anda dari tujuan dan nilai-nilai hidup Anda sendiri. Energi Anda terkuras untuk memenuhi standar orang lain, bukannya untuk membangun kehidupan Anda yang otentik dan bermakna. Para Stoa menganjurkan perbaikan diri secara individu, bukan mengejar idealisme orang lain. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati adalah mengakui nilai diri sendiri dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Membandingkan diri dengan orang lain, merampas keunikan Anda, merusak harga diri, dan pada akhirnya melemahkan Anda. Dan akhirnya, kebiasaan ke-9 yang diam-diam menguras kekuatan Anda setiap hari adalah absennya refleksi diri. Apa maksudnya? Ini terjadi ketika Anda tidak meluangkan waktu sejenak untuk berhenti, merenungkan tindakan, pikiran, dan reaksi Anda terhadap berbagai peristiwa sepanjang hari. Anda hanya hidup mengalir begitu saja, dari satu aktivitas ke aktivitas lain, tanpa pernah menganalisis pengalaman yang Anda lalui. Mengapa hal ini begitu krusial bagi para Stoik, dan mengapa pula kebiasaan ini justru melemahkan Anda? Para filsuf Stoik terkemuka, seperti Marcus Aurelius, setiap malam selalu meluangkan waktu khusus untuk introspeksi diri. Mereka mencatat pikiran-pikiran mereka, mengevaluasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan, dan merenungkan cara-cara untuk bisa bertindak lebih baik di kemudian hari. Bagi mereka, ini adalah instrumen utama dalam pengembangan diri. Tanpa refleksi diri, Anda menghilangkan kesempatan berharga untuk belajar dari kesalahan-kesalahan Anda sendiri. Anda juga tidak akan mampu mengidentifikasi pola-pola perilaku negatif yang justru menghambat kemajuan Anda. Bayangkan, Anda sedang berlayar di sebuah perahu tanpa kompas maupun peta, sama sekali tidak tahu kemana arah tujuan Anda, bahkan dari mana Anda berasal. Absennya refleksi diri persis seperti pelayaran tanpa arah dalam hidup ini. Anda tidak menyadari motif sejati Anda, pun kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki. Hal ini membuat Anda sangat rentan terhadap pengaruh eksternal dan dorongan impulsif dari dalam diri Anda sendiri. Anda akan terus mengulangi kesalahan yang sama berulang kali tanpa pernah memahami akar permasalahannya.
Para filsuf Stoik menganjurkan agar kita senantiasa bersikap rasional dan berupaya mengenal diri sendiri. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati berawal dari pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Absennya refleksi diri membuat Anda buta terhadap kekurangan Anda sendiri dan menghalangi Anda untuk mencapai kebijaksanaan batin sejati. Dan inilah bagian yang paling menarik. Inilah inti dari Stoikisme, sebuah pandangan mendalam yang sering terlewatkan banyak orang. Sebenarnya, kebiasaan paling krusial dan merusak yang membuat Anda semakin lemah setiap hari bukanlah masing-masing dari 9 kebiasaan itu secara terpisah. Bukan, melainkan keyakinan mendalam dan mengakar bahwa Anda tidak memiliki kendali atas reaksi internal Anda terhadap apapun yang terjadi. Sebab, semua kebiasaan tersebut seperti mengeluh, menunda-nunda, atau bergantung pada pendapat orang lain, hanyalah gejala. Gejala bahwa Anda telah menyerahkan kendali atas keadaan batin Anda kepada keadaan eksternal atau pendapat orang lain. Kelemahan sejati terletak pada keyakinan bahwa Anda hanyalah pengamat pasif dalam hidup Anda, bukan pencipta aktifnya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Kekuatan sejati adalah kesadaran bahwa meskipun Anda tidak bisa mengendalikan peristiwa, Anda selalu mengendalikan reaksi Anda terhadapnya. Dan inilah yang mengubah segalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membantu Anda melihat beberapa kebiasaan dari sudut pandang baru. Jika Anda menyukainya, silakan beri like dan subscribe ke channel ini. Dan mohon ceritakan di kolom komentar. Kebiasaan mana di antara ini yang paling mengejutkan bagi Anda? Atau kebiasaan mana yang akan Anda putuskan untuk diubah sekarang juga? Saya sangat menantikan pemikiran Anda.